غرباء 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 غرباء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabatku sekalian, sudah lama kita tidak berjumpa dalam vlog saya ya. Alhamdulillah di YouTube, channel YouTube Dodi Sabta Berkarya. Alhamdulillah saya hari ini berada di MTSN 2 Pasaman setelah lebih kurang sebulan lebih tidak di sini karena sedang ditugaskan di Man Insan Cendekia Padang Pariaman. Nah, untuk hari ini pada edisi 2 Juni 2021 ada beberapa agenda yang harus saya lakukan. Yang pertama, saya harus mengantarkan surat suratnya ya. Sebelumnya silakan simak terus sampai habis. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Thank you. Oke, nah hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi saya. Alhamdulillah hari ini sudah sampai di MTSN 2 Pasaman, Sumatera Barat. Nah, jadi hari ini sudah sampai pagi dini hari tadi jam 3. Saya tidur di sini loh, tidur di ruang TU. Alhamdulillah dengan izin dan juga dengan komunikasi yang baik, alhamdulillah sudah bisa sampai di sini. Oke, naik perjalanan travel dan juga pastinya nanti akan ada acara-acara penting yang harus diikuti. Yang pertama jam 7.30 hari ini akan ada nanti persiapan untuk aplikasi rapor digital karena saya juga masih oleh kelas di tempat ini. Kemudian juga nanti setelah itu ada juga sosialisasi Simpek 5 oleh Kementerian Agama Kabupaten Pasaman ya, oleh bidang kepegawaiannya. Ya, kemudian nanti setelah itu juga ada mengantarkan surat tugas dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat ya, yang harus diserahkan kepada yang pertama Kepala Madrasah MTSN 2 Pasaman, yang kedua kepada kantor Kemenak Pasaman sendiri, yang ketiga nanti dengan Kepala Madrasah di Man Insan Cendekia Padang Pariaman, dan yang asli itu untuk saya sendiri ya sebagai arsip tentunya. Nah, bagaimana nanti rangkaian acaranya, mari ikuti rundown kegiatan saya hari ini. Oke, thank you. Harus ada karya pengembangan potensi diri. Mungkin buku yang mungkin sudah ditularkan oleh Bapak Dodi, mungkin yang lainnya berbentuk karya tulis ilmiah dan lain sebagainya, mungkin jurnal dan lain sebagainya. Ini perlu kita kembangkan karena satu untuk pengembangan diri, pengaktualisasi diri. Yang kedua juga bisa dipergunakan untuk kenaikan pangkat. Itu harapan kami. Dan terakhir juga kami mengucapkan atas nama Kepala Kantor mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dodi yang sudah menyumbangkan beberapa, bahkan Bapak Dodi di pojok literasi Kemenak itu jumlah buku yang paling banyak itulah buku Pak Dodi. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi dan kita mendoakan mudah-mudahan beliau ke depan semakin sukses, dan kita berharap beliau tidak lupa dengan kita. Kalau ada karya-karya baru, kalau ada ilmu-ilmu baru, kita berharap beliau bisa menularkan kepada kita bersama, walaupun jarak membatasi secara fisik, tapi hari ini secara batin, secara alam gaib, jarak itu tidak ada. Karena hari ini jarak yang paling dekat itu jarak alam gaib, online. Nah, semuanya bisa ditransfer dan kita mengharapkan itu. Kita mengharapkan kepada Pak Dodi, walaupun sudah di Pariaman, sudah levelnya Insan Cendekia, kita berharap kalau ada ilmu-ilmu baru, informasi baru, mari tularkan kepada kita bersama. Kita berkeyakinan dan berprinsip kita maju bersama untuk madrasah kita secara lembaga dan untuk pengembangan kapasitas diri kita masing-masing, apalagi bapak-bapak yang fungsional ini. Itu mungkin dari kami tambahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak waktu dan tenaga segala macamnya kita ucapkan kepada Bapak Kasubag dan Bu Rita beserta rombongan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini bisa kita serap dan bisa kita amalkan dan jadi amal ibadah di sisi Allah untuk beliau.
Baik Bapak Ibu, untuk sesi sosialisasi ini kita tutup. Setelah ini kita jangan pulang dulu, kita lanjut acara kita tadi. Saya selaku pembawa acara mohon banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang terhormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasubag, yaitu Bapak Asrul SAG MPD. Yang terhormati Ibu Pengawas yang juga hadir pada kesempatan ini, Bu Rita dari Analisis Kepegawaian. Terhormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala, Ibu Tata Usaha, Bapak-bapak dan Ibu-ibu guru, karyawan dan perhatian TSN 2 Pasaman yang kita banggakan. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya. Di pagi yang cerah ini kita masih diberinya nikmat kesehatan dan kesempatan dalam rangka sosialisasi Simpek 5 yang akan disampaikan oleh tim dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman. Mudah-mudahan acara ini sangat berarti bagi kita dan bisa kita aplikasikan nanti secara individu untuk masalah kepegawaian kita masing-masing. Dan selawat dan salam ke arwah junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membacakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang saya hormati, serta Bapak Kasubag atau Bapak Kankemenak, yang mana MTSN 2 Pasaman ini yang PNS itu terdiri dari 49 orang, terdiri dari pegawai dan guru. Inilah yang akan mengikuti acara sesi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami berharap kepada Bapak dan Ibu PNS di lingkungan MTSN 2 Pasaman dan juga ada yang dari Buarau, mudah-mudahan ini menambah ilmu bagi kita dan dapat kita aplikasikan nanti untuk mandiri dalam rangka kegiatan untuk menyelesaikan Simpek kita masing-masing secara mandiri. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kankemenak dan rombongan. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan kami berharap dan memohon kepada Bapak Kankemenak melalui yang diwakili oleh Bapak Kasubag untuk dapat memberikan arahan dan bimbingan kepada kami di MTSN 2 Pasaman ini. Yang mana keadaan kita sekarang memang nampak terbengkalai, lapangan kita karena memang itu sedang direhab, itu taman sehingga nampak berantakan, dan juga gerbang sudah kita perbaiki dan ruang guru juga sudah diperlebar, ditambah lagi satu lokal lagi. Mungkin yang selama ini tempat kita berada di sebelah sana sekarang sudah pindah ke arah utara. Inilah mungkin beberapa perubahan pada kesempatan ini kami sampaikan kepada Bapak Kasubag. Mudah-mudahan MTSN 2 Pasaman ini lebih baik lagi dari masa-masa sebelumnya. Sekian saja, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan arahan dan bimbingan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasubag TU kepada Bapak Asrul SAG MPDI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin
wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang semua kita hormati Bapak Kepala MTSN 2 Pasaman. Selanjutnya yang kita hormati Ibu Pengawas Madrasah. Selanjutnya Bapak Ibu Wakil Kepala MTS 2 Pasaman. Yang kita hormati Ibu Analis Kepegawaian, serta Bapak-bapak, ibu-ibu peserta sosialisasi SIPEK 5 yang berbahagia. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan Allah, yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahim menjalin acara SIPEK itu yang kedua. Yang pertama itu harus kita maknai pertemuan itu adalah pertemuan untuk menjalin silaturahim kita. Dan kedua, baru kita bersyukur karena hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi SIPEK 5 ini. Selanjutnya salam dan salam kita kirimkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, pertama kami mengucapkan terima kasih atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman, karena hari ini Bapak Ibu sudah meluangkan waktu hadir di ruangan kita ini sesuai dengan jadwal yang sudah dikirimkan dari analis kepegawaian beberapa hari yang lampau. Yang kedua, salam maaf dari Bapak Kepala Kantor yang kemarin beliau sudah siap untuk hadir bersama kita pada pagi hari ini, tapi karena pas kemarin sore ada undangan rapat dinas ke Kanwil, maka beliau kirim pesan, kirim salam kepada kita bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, acara sosialisasi ini sebuah upaya yang harus kita sikapi bersama, karena ini mempunyai dasar hukum. Pertama, dasar hukumnya adalah adanya SE nomor 15 tahun 2021 SE Kemenak tentang pemutakhiran data pegawai melalui SIPEK 5 secara mandiri. Ini dasarnya. Dan juga turunan dari SE itu ada surat dari Kanwil, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman menindaklanjuti itu untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman. Menjadi sebuah pertanyaan, kenapa ini harus langsung? Karena sudah juga banyak SE, mulai dari SE puasa, SE lebaran, SE libur, tapi sengaja dari tim kepegawaian tidak turun, walaupun itu semuanya juga berhubungan, ujung-ujungnya juga masalah kepegawaian. Tapi SIPEK ini kenapa langsung turun? Memastikan bahwa Bapak Ibu memang betul-betul mendapatkan informasi dan bisa mengoperasionalkan aplikasi ini. Kenapa itu dilakukan? Karena ini sangat urgen untuk kepegawaian kita. Karena ini sangat penting menentukan status kepegawaian kita ke depan. Kenapa? Ke depan kita dari sisi kepegawaian itu sudah mulai berbicara data itu di aplikasi. Kemarin di kepegawaian, bagi Bapak Ibu yang mau naik pangkat dari 4A ke 4B, itu kemarin sudah harus melalui aplikasi. Tidak perlu lo ngosong-ngosong barang
bahan itu agak sagrobak dulu. Kalau buat tidak perlu lah, harus bisa lewat aplikasi. Jadi hari ini kita tidak ada lagi berbicara meyakini bahwa kita tidak bisa IT. Karena Simpek 5 ini adalah Simpek mandiri dan ini merupakan kewajiban pribadi kita masing-masing. Baik mengisi, baik mengupload dan lain sebagainya. Ini kewajiban seluruh ASN. Tidak seperti aplikasi-aplikasi yang lain yang kewajiban itu terletak di operator, di admin dan lain sebagainya. Kalau EBIS ada adminnya, ada operatornya. Kuana perlu di admin kuat biasa bahannya. Tapi di Simpek 5 ini harus pribadi masing-masing yang mengoperasionalkannya. Karena apa? Ini datanya data pokok. Itu data kepegawaian, hidup dan matinya kepegawaian kita. Ini pengaruhnya di data ini. Maka kita harus sendiri yang memasukkan. Kita harus sendiri yang memastikan bahwa data yang kita masukkan itu sudah benar, sudah betul, tidak ada lagi keluar dan kesalahan yang lain. Kalau juga terjadi kesalahan, maka kesalahan itu berpulang kepada kita masing-masing. Nah, terus setelahnya, aku gara-gara operator salah masuk data. Di Simpek 5 itu tidak ada lempar-lempar kesalahan. Karena kewajiban Simpek 5 inilah kewajiban kita masing-masing. Kalau lalai kita menginput data, maka segala konsekuensinya kita sendiri. Maka oleh itu supaya Simpek 5 ini bisa kita aplikasikan seluruhnya, terutama untuk lingkungan ASN, lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman yang sebanyak 69 orang itu, kita ingin memastikan itu semuanya sudah bisa menginput dan sudah bisa kita verifikasi. Kenapa? Inputnya dari Bapak Ibu, nanti verifikasinya baru admin atau operator. Jadi nanti kalau ada nanti yang Bapak Ibu rasakan itu betul, Bapak Ibu upload ke aplikasi, tapi kalau ditolak oleh admin, berarti itulah yang harus Ibu Bapak terima karena yang Ibu masukkan itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, contohnya masalah pendidikan. Misalnya ada Bapak Ibu yang pendidikannya hari ini misalnya S2, yang tetapi S2 itu tidak memiliki izin kuliah dan belum tercatat di administrasi kepegawaian, maka itu tidak akan diterima kalau Bapak Ibu masukkan. Jadi kalau ada yang ditolak admin, Biko, jangan berang-berang mau tanya mana, bang, kok ditolak. Jadi berang-berang kalau aku masukkan tolak lo. Karena yang masuk itu seluruh data yang betul-betul sudah terdaftar di sistem administrasi kepegawaian kita. Jadi kalau enggak, jadi masuk. Nah, akan tolak. Bapak Ibu yang berbahagia, maka itulah pada hari ini sengaja kami turun untuk memastikan itu, dan kami juga mengharapkan seluruh kita itu mempunyai niat yang sama, mempunyai usaha yang sama untuk betul-betul menginput data yang diperlukan di Simpek 5 ini. Nah, nanti teknis bagaimana memasukkannya, bagaimana mengaplikasikannya nanti akan dibantu oleh Ibu analis kepegawaian. Tapi yang jelas kami mengharapkan Bapak Ibu semuanya harus mulai terketuk hati kita, karena ini kepentingan kita, tidak kepentingan kepala aja loh. Tidak main sini Bu, masalahnya yang penting kepala main sini aja selama Ibu tidak terlalu benar aja lah. Ini kepentingan kita pribadi masing-masing. Maka oleh itu kami mengharapkan mari kita start hari ini, dan juga kami mengharapkan sesuai dengan komitmen dari kepala kantor, kami harapkan Bapak Ibu seluruhnya
bulan Juni ini sudah menginput. Jadi bulan Juni ini semuanya sudah menginput data ke Simpek 5 ini. Dan setelah itu sambil jalan akan diverifikasi oleh admin. Dan juga kami harapkan jangan hendaknya Simpek ini dibuka hanya ketika memasukkan data. Tolong Simpek ini dibuka secara periodik, terutama awal ini. Ibu masukkan data ini tidak buka-buka, padahal dari admin lah ada catatan harus dipenuhan, harus ditukar dan sebagainya. Tapi karena tidak dibuka-buka, itu tidak ada perbaikan. Jadi minimal ini menjadi sebuah kebutuhan kita, secara periodik kita buka Simpek ini. Kalau itu tidak ada perubahan data. Tapi kalau ada perubahan data, setiap perubahan data harus diupload. Contohnya misalnya yang naik pangkat dan mungkin periode April belum lagi keluar, nanti setelah kita input yang pertama ini keluar periode April, berarti perubahan data kepangkatan kita ada, maka itu pun harus segera diinput ke Simpek 5 ini. Jadi seluruh perubahan data kepegawaian kita, pendidikan, pangkat, jabatan, KGB dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan aplikasi ini, ketika ada perubahannya harus diinput langsung oleh pribadi kita masing-masing. Baik Bapak Ibu dan berbahagia, itu mungkin karena waktu kita terbatas, kami bisa cukupkan demikian. Dan sekali lagi kami harapkan kepada kita bersama, mari kita mempunyai niat yang sama, kita serius dalam mengisi Simpek 5 ini, karena ini kepentingan kita sebagai ASN, bukan kepentingan yang lain. Baik Bapak Ibu dan berbahagia, demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kasubag yang telah memberikan arahan dan bimbingan kita kepada kita semua. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengikutinya dengan baik dan bisa melaksanakannya hingga sukses. Baiklah, untuk menghemat waktu kepada Ibu Rita, kami persilakan untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam pengisian Simpek ini. Kepada Ibu Rita, kami silakan. Sebelumnya kami tanya dulu kepada Bapak dan Ibu, jelas nggak di sini fokusnya ke belakang? Atau yang belakang kosong belakang. Isinya di buku yang pertama.
kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman. Dan selanjutnya yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala MTSN 2 Pasaman dan Ibu Pengawas Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman. Dan selanjutnya Bapak-bapak dan ibu-ibu ASN yang berada di MTSN 2 Pasaman serta ya bapak-bapak dan ibu-ibu ASN pada Buah Kecamatan Rau. Namun kamu lihat untuk yang Kecamatan Rau yang ada cuma Mustamin sendiri. Bapak tuanya sekarang lagi di Metek. Bu Riz ada datang. Mana? Pak Hen? Baiklah. Sebelum kita mulai kepada Simpek 5 ini, perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, Simpek 5 ini adalah aplikasi mandiri. Itu Bapak dan Ibu sendiri nanti yang akan mengupload data dimulai dari ijazahnya sampai nanti kepada KJB-nya, dan juga ada bagi yang mempunyai surat tugas ataupun penugasan itu bisa langsung kita upload di sini. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan di dalam pengaplikasian Simpek 5 ini itu semua bahan kita harus kita scan, dan men-scan-nya kami harapkan jangan memakai HP. Kenapa demikian? Kalau pakai HP nanti dia blur, kurang jelas nanti data Bapak dan Ibu. Tapi kalau jelas nggak masalah. Nanti sering kita temui pas kita melihat hasil scan-nya itu tidak bisa dibaca. Jadi sebaiknya gunakanlah scanner atau mesin untuk men-scan atau mesin fotokopi yang ada scan-nya. Kemudian di dalam men-scan kami sampaikan bahan yang di-scan adalah yang asli atau boleh fotokopi tetapi dilegalisir oleh pimpinan satkernya. Jangan tidak dilegalisir. Scan-nya harus warna. Kalau hitam putih itu tidak diterima. Jadi jelas bahwa yang kita scan itu adalah asli. Ganti aslinya kalau tidak adalah dengan legalisir bagi yang tidak asli. Tapi kalau yang asli langsung di scan, tapi scan-nya harus warna. Nah, untuk itu kita mulai saja tentang Simpek 5 ini. Untuk masuk ke aplikasi Simpek 5 ini, semuanya Bapak dan Ibu sudah punya laptop? Sudah. Sudah. Buka aksesnya, yaitu simpek5.kemenak.go.id. Nanti kalau simpek5.kemenak.go.id nanti akan muncul tampilannya seperti ini. simpek5.kemenak.go.id. Muncul tampilannya seperti ini. Bagi yang sudah muncul tampilannya seperti ini, nanti ambil username-nya, NIP kita masing-masing. Ya, bagi yang sudah masuk ke dalam ini, simpek5.kemenak.go.id. Sinyalnya tak lihat. Kalau sinyal tidak pandai. Apa coba bagi sinyal supaya kalau tidak bisa pakai wifi, pakai saja paketnya. Konekkan dengan HP. Ya.
Pakainya pakaian yang keren. Sudah. Nanti kita manis dulu. Jadi profil. Itu yang nanti diupload kan, di scan, bahan itu kan sertifikat, piagam, atau SKSK, surat tugas kan. Kita lanjut aja dulu ya. Kalau enggak nanti ditunggu. Nggak siap nanti. Lanjut aja Bu. Ini masih banyak yang belum daripada yang sudah. Ini adalah kewajiban semua kita yang tidak ada kecualinya. Ini data Bapak dan Ibu masing-masing. Bagi yang sudah terbuka sampai di sini, coba ambil nanti profil. Ambil profil. Profil ambil data pegawai bisa, kalau di HP bisa, tetapi layarnya tidak kelihatan semuanya nanti. Nah, setelah diambil data pegawai, profil itu muncul ada umum, ada alamat, ada pekerjaan. Setelah ini coba Bapak dan Ibu cek datanya masing-masing. Tengok di umum, lihat datanya sampai ke bawah, sudah betul atau tidak? Ya, ya. Cek yang umum, kemudian cek alamatnya. Alamat itu bikin sesuai dengan alamat KTP ya. Dibikin sesuai dengan alamat KTP. Kemudian ambil pekerjaan.
diperbaiki oleh saudari Teknida. Apa? Apa? Kalau ibu pengawas, kalau ada kesalahan alamat itu melapor ke admin Kemenak ya. Dan ada banyak yang terbuka. Ibu-ibu yang di belakang, ini kursi kita di depan kan kosong. Jadi kalau jauh layarnya nggak nampak, bagusnya pindah ke depan aja, supaya nampak layar monitornya. Yang di belakang, bapak-bapak, ibu-ibu, ini kursi di depan kosong. Silakan aja pindah ke depan. Udah sampai di sini. Di sini di profil kalau ada kesalahan nanti hubungi adminnya, minta tolong diperbaiki. Kemudian selanjutnya ambil yang pendidikan ini. Untuk pendidikan itu akan tampil nanti ada pendidikan, ada diklat. Ya, di pojok kanan itu kan ada pendidikan, ada diklat. Diambil dulu pendidikan. Kalau diambil pendidikan nanti akan muncul ijazah dari bapak dan ibu semuanya. Kalau muncul seperti ini, ada muncul ijazah SD, SMP, SMA, S1-nya. Kalau ada tampil seperti ini untuk memperbaiki atau mengupload dokumen, ambil di sini yang ubah. Ambil ubah ya. Ambil ubah. Yang diambil ubah. Tapi kalau tidak ada tertera di sini, ijazah SD-nya belum ada dimasukkan di sini, ijazah apanya belum, jangan diambil ubah, ambil tambah. Kalau yang tidak tertera di sini, ambil tambah. Kalau sudah tertera, ambil ubah. Ini bagi yang sudah ada tertera di sini, ini ijazahnya kan tertera di sini. Ini diambil ubah. Untuk memasukkan dokumennya diambil ubah. Tetapi kalau tidak ada tertera di sini ijazahnya, ambil tambah pendidikan. Iya, ambil tambah pendidikan. Dilengkapi data ini semuanya. Dalam men-scan ijazah itu nilainya juga di-scan. Ya, ambil berarti 2 halaman. Sheet pertamanya itu yang ijazah, yang keduanya halaman. Yang bagian belakangnya itu langsung bikin halaman keduanya nilainya. Satu file PDF. Ya, satu file ya, jangan dipisah, jadikan satu file. Ijazahnya kalau ada yang asli, tapi saya rasa kalau ijazah ada asli semuanya. Sebab ijazah nggak ada yang titip. Nah, seandainya di mana tidak ada yang asli, kami nggak ada, boleh legalisir, tapi legalisirnya harus tempelnya basah, legalisirnya juga harus warna. Kemudian kalau ijazah S1 kebetulan terangkatnya dulu masih pendidikannya D3 atau SMA, berarti untuk S1-nya penyesuaian. Ada izin kuliahnya juga kita lampirkan di sini. Berarti ijazahnya, transkrip nilainya, izin kuliahnya kita scan dijadikan satu file, itu yang kita masukkan ke sini. Bagi yang penyesuaian ijazah.
Tapi ada bapak-bapak ini kami sudah lama nggak ada dulu pakai izin kuliah. Ya udah ijazahnya saja dengan transkrip nilainya kita masukkan. Untuk ukuran itu maksimal 2 MB. Ya 2 MB. Kalau lebih nanti tidak bisa Bapak Ibu upload. Tidak tersimpan dia. Kalau lebih dari 2 MB. Jangan lupa menyimpan setelah dilengkapi datanya. Jangan lupa menyimpan. Sebab ada ibu-ibu yang menyampaikan, udah saya sudah mengisinya, mana buktinya? Dicek lagi ternyata memang belum, mungkin lupa dia menyimpannya. Kalau tidak disimpan, maka file tersebut tidak akan masuk kepada aplikasi ini. Ini sebaiknya disiapkan dulu dokumennya. Sebab ini kalau tanpa dilengkapi, tidak diisi dokumennya, nanti disimpan dia tidak tersimpan. Walaupun sudah diperbaiki, ini semuanya telah diisi, tapi dokumennya belum ada, maka data ibu tidak akan tersimpan. Nah, ini ada sedikit. Seandainya di sini sudah terisi dokumen lamanya, di sini sudah lihat, sudah ada dokumennya, Bapak dan Ibu tetap menguploadnya. Berarti yang barunya ini kan masih kosong. Baru inilah yang tugas Bapak dan Ibu semuanya. Kalau yang lama ini adalah tugas dari admin Simpek 4 ini. Ya, Simpek 4 belum diapakan. Sudah sampai di sini sudah tentang pendidikan. Ada yang ditanyakan tentang pendidikan? Kalau tidak, kita lanjut ke diklat. Kalau tidak, kita lanjut ke diklat. Kalau diklat ini khusus pelatihan jarak jauh atau PDWK atau diklat yang dilaksanakan di Balai Diklat, ini yang kita masukkan di sini. Bukan seminar, bukan simposium, bukan loka karya. Ini khusus untuk diklat. Kalau yang kolom pendidikan yang kedua itu tentang diklat, khusus tentang diklat. Apa saja yang dimasukkan dokumennya, sertifikatnya, surat tugasnya, resume, laporan kegiatannya. Harus kita upload di sini. Kalau menguploadnya jadikan satu file juga. Resume, tugas. Ya, ya. Ya, diketik langsung. Cuman berupa resume, berarti kan tidak terlalu banyak. Tidak sama dengan laporan pengembangan diri yang banyak dibikin untuk menaikkan pangkat itu. Cuman resumenya saja. Resume dari kegiatan kita itu. Iya. Ini seandainya sudah ada tertera di sini, cukup diambil ubah. Tapi kalau belum tertera, bikin tambah diklat. Dari mana diupload ini? Ada pertanyaan kalau bagi guru. Kami menyarankan cukup dari naik pangkat terakhir saja. Kalau dari awal nanti Bapak dan Ibu juga kebingungan. Coba sertifikatnya entah di mana, surat tugasnya entah di mana. Tapi kalau naik pangkat terakhir, kami rasa Bapak dan Ibu itu punya semua dokumennya. Kenapa demikian? Karena untuk naik pangkat berikutnya juga dibutuhkan. Ya, dari yang masih ada nanti kan opaknya dimasukkan. Ya, opak nanti ada. Ya, besok kita lagi berangkat ya pada dokumen lama dan baru.
harus diklat ini. Di bawah Kemenak ya. Ya. Boleh kalau ada di luar Kemenak mengadakan, tetapi ada apa tindakan dengan gerakan kita, boleh kita masukkan. Sudah? Sudah sampai diklat sudah? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah? Boleh, PDWK masuk ke diklat. Kalau Latsar Bu, kita masuk ya. Latsar masuk ke diklat. Berarti ada 2 Bu ya. Boleh. Ya. Apa? Kalau tidak ada di situ nama diklatnya, ambil dan lain-lain. Nanti kita bikin apa nama diklatnya. Ya, tapi kalau tertera di situ bisa kita setting saja. Kemudian Bu periodenya Bu. Ya, kan ada di situ nanti. Ya. Boleh, kalau ingin memasukkan boleh. Bagi Bapak dan Ibu sudah banyak mengikuti diklat dari awal sampai sekarang. Cukup dari kenaikan pangkat terakhir saja upload sudah. Kenapa demikian? Kalau dari awal nanti mungkin juga sudah banyak, apalagi diangkatnya sudah tahun sekian. Ada yang tahun 90-an, ada yang tahun 2000, kan banyak. Jadi yang lain itu kan sudah dihitung di dalam angka kreditnya. Di dalam SK-nya sudah muncul nilai Pak-nya dan Pak-nya juga sudah ada. Jadi cukup masukkan saja dari kenaikan pangkat terakhir saja. Kalau tidak memungkinkan kita mau memasukkan semuanya. Udah yang tentang diklat? Kita lanjut ke pekerjaan. Kalau pekerjaan ini ada 2 nanti yang muncul. Ada pangkat, ada jabatan. Ambil pekerjaan. Ada nanti keluar pangkat, ada jabatan di bawahnya. Ambil terlebih dahulu pangkat. Kalau pangkat ini SK CPNS, KPNS. Berarti yang baru tapi ambil pangkat ya. Oh nanti di jabatan. Kalau pindah nanti di jabatan. Kalau pangkat ini khusus kenaikan pangkat. Berarti mulai dari SK CPNS kita, SK PNS kita, SK kenaikan pangkat kita, apakah 3B, 3C dan seterusnya. Kalau bagi yang masih CPNS dan PNS berarti 2 baru SK yang kita masukkan ke dalam. Ini yang untuk pangkat dan jabatan. Kalau sudah tertera di sini sama seperti yang tadi, untuk menguploadnya ambil ubah. Ambil ubah. Kalau bagi yang tidak tertera di sini ambil tambah pangkat. Mana tahu operatornya ada yang terlupa memasukkan kenaikan pangkatnya. Belum ada sama sekali. Aku belum. Ada cialan. Itu kan yang muncul. yang paling bawah. Oh iya, itu karena di HP kelihatan layarnya. Kalau muncul ini SKJPNS ini berarti sudah ada ini. Cuman karena di HP layarnya itu tidak kelihatan. Itu makanya sebaiknya di laptop dikerjakan. Ya, ini geser ke sana.
Ya, kalau tidak nanti masukkan oleh yang bersangkutan bisa. Itu makanya yang bersangkutan bisa membetulkan datanya. Sudah? Sudah sampai di sini, ambil SK ini kalau yang sudah ada ambil ubah. Kalau yang belum ada ambil tambah. Kok kami SK 4A atau SK 3D-nya belum ada tertera di sini. Ambil saja tambah pangkat, masukkan data Bapak dan Ibu semuanya. Lengkapi data kita masing-masing. Ini layarnya ini. Layarnya ini. Iya, layarnya yang kecil. Layarnya ini ada. Sudah sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan? Ya? Ya. Tetap dilaksanakan. Ya, contohnya seperti ini kan, sudah ada di sini, lamanya kan sudah terisi. Itu kan admin Sintek 4 dulu yang bekerja. Kalau kita cek ini sudah ada, kami sudah ada filenya. Tetap Bapak dan Ibu menguploadnya. Berarti nanti yang terisi kalau Bapak dan Ibu menguploadnya itu di dokumen baru itu akan terisi ya. Muncul semua di sini. Iya, yang menguploadnya itu kan masing-masing kita. Tadi kan ada aksi di sampingnya. Ini contoh kan, muncul dia karena sudah diupload. Namun tetap juga diupload yang barunya oleh yang bersangkutan. Ah, sudah. Mana ditengok dari tadi? Sini ya. Ibu, berarti Bu, jika filenya sama, berarti itu cukup di-download dan nyokok lagi gitu. Boleh, tapi download ya. Ada juga tak berubah komunitasnya, misalnya kita pendidikan industri Ya. diubah, juga ubah. Ya, karena Bapak belum upload SK-nya. SK-nya yang di Sintek 5-nya sudah di-upload. Biasa. Ya, sudah bisa. Sudah. Karena kalau biasanya sudah, Tidak juga berubah. Nah, misalkan ini di SK atau di mana? Di jasa. Jasa tadi. Ya. Bisa. Tapi datanya ini dilengkapi. Apa itu tadi? Contohnya ini. Lengkapi isi data ini semuanya. Sudah. Nah, ini sudah ada isi semuanya. Tidak ada ini sudah boleh kosong ya bintang-bintang ini. Kasih Pak Dodi. Kemudian dokumennya juga. Kemudian lihat kita sahnya yang diupload tidak dari 2 MB. Ya kalau lebih dari 2 MB kan tidak tersimpan dan cuma kan berarti bisa. Mana bisa? Kemungkinan jaringan Bu, kemungkinan jaringan juga masalah kadang-kadang. Bantu dulu. Oh, kadang-kadang mau jaringan tuh.